Selamat sore teman, sahabat pemirsa dimanapun berada. Seperti janji saya sebelumnya, pada video saya sebelumnya, saya akan menerangkan cara penanaman stek vanili 1 ruas, 2 ruas, dan selanjutnya. Sobatku dimanapun berada, sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya menggurui teman-teman senior atau penggemar-penggemar vanili yang telah mendahului saya. Namun di sini saya mencoba berbagi apa yang saya bisa lakukan, apa yang selama ini saya lakukan, dan apa yang bisa saya berikan kepada tentunya teman-teman yang belum paham tentang cara penanaman stek vanili. Apa yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya telah mempersiapkan batang-batang vanili yang akan mau dijadikan bibit. Setelah dipotong, dibersihkan akar-akarnya dan didiamkan selama beberapa hari. Sekarang tiba saatnya, bekas lukanya sudah kering, kita mulai melakukan penanaman stek pada media polybag. Caranya pemirsa, kita lubangi saja tanahnya ini. Kita masukkan, jangan terlalu dalam. Nah, coba dekat, jangan terlalu dalam. Ini steknya ini, ruasnya, maksud saya ruasnya, jangan sampai terbenam. Nah, cukup sekian saja. Kita diamkan beberapa minggu di tempat yang teduh. Kita tunggu hasilnya. Dan juga bisa saudara-saudara sekalian meletakkan begitu saja dengan berbaring, dengan terbaring. Saudara pemirsa, begitu pula stek yang 2 ruas, 3 ruas. Kita lobangi medianya, kita tancapkan. Sudah itu kita tekan tanahnya, jangan terlalu keras. Kita diamkan beberapa minggu. Kita tunggu hasilnya. Saudara pemirsa, untuk yang 1 ruas ke atas, artinya 2 ruas, 3 ruas, penancapan batang ini boleh menutupi ruas yang pertama. Tapi ininya jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu dalam dia akan membusuk. Nah, berdasar apa yang telah saya lakukan atau pengalaman saya pribadi, ini boleh ditanam lewat polybag atau langsung ke media. Nah, kalau ke media, misalnya pakai tajar hidup, ataupun seperti saya menggunakan tajar mati, juga boleh langsung, asalkan steknya ini terlindungi dari sinar matahari, kelembabannya terjaga, jangan terlalu lembab, jangan terlalu kering. Menunggu waktu, pasti sulurnya akan tumbuh. Begitu juga yang 3 ruas dan sampai selanjutnya. Nah, hasil dari penanaman 1 ruas lewat polybag ini sudah saya siapkan. Nah, ini saya pasang miring atau dengan posisi berbaring. Ini sudah tumbuh, saudara pemirsa. Ini kira-kira saya taruh sekitar 4 minggu. Nah, dan yang tertancap ini saya sudah siapkan. Ini juga bersamaan saya bikinnya. Nah, sudah tumbuh. Pemeliharaan sebelum tumbuh pasti ada pertanyaan, perlukah disiram? Ya, itu
dikondisikan dengan situasi medianya. Kalau memang medianya kering, kita siram. Nah, ini contoh stek vanili yang sudah beberapa bulan. Dia sudah meninggi sekitar 30 cm. Sekarang saya tunjukkan cara penanamannya. Ini stek satu ruas. Saya tunjukkan cara penanamannya. Mari. Nah, kita buka dulu ini polybagnya. Nah, setelah polybagnya terbuka, kita siapkan lubang tanamnya, lalu kita taruh. Kita timbun lagi dengan tanah sedikit, jangan terlalu dalam. Nah, kita siapkan tali untuk mengikatkan ke media. Kenapa diikatkan? Karena dengan seiring waktu dia akan tumbuh akar. Semakin cepat akarnya menyentuh media ini, dia akan semakin cepat meningginya, karena dia sudah mencari nutrisi. Kita ikat, jangan terlalu kencang agar batangnya tidak terluka. Nah, seperti ini. Kita siap selanjutnya untuk merawat, melakukan penyiraman tatkala dia kering. Jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah. Kita tunggu prosesnya. Nah, pertanyaannya, ini kan kecil, kok kecil gitu? Iya, tanam stek satu ruas, tumbuhnya pasti kecil. Tapi jangan salah, kita ada perawatan nanti, yang kecil akan menjadi besar kalau kita pahami tentang perawatannya. Saudara pemirsa atau teman-teman pasti ada yang bertanya, medianya ini apa? Ini apa? Tergantung, ada banyak cara. Seperti saya lihat teman-teman ada langsung pupuk yang dicampur, tentunya pupuk organik, antara campuran kohe, kotoran hewan, dan dedaunan. Tapi kalau menurut saya cukup pertama kalinya ini tanah yang subur saja dulu. Tidak perlu tanah yang artinya pupuk yang berlebihan, karena ini masih penyerapan nutrisinya masih rawan. Kalau kelebihan ya bisa menjadi busuk batangnya. Nah, setelah beberapa bulan dia setelah menumbuh, baru saya isi sekelilingnya ini sedikit demi sedikit kohe, kotoran hewan yang telah difermentasi. Gimana caranya pembuatannya? Nanti saya pasti akan berbagi pada teman-teman semuanya. Nah, ini saya tanam atau saya pindahkan dari polybag baru beberapa minggu yang lalu. Di bawahnya biasa, tanah subur biasa. Nah, di atasnya saya tutup dengan potongan-potongan serabut kelapa. Tujuannya apa? Itu untuk menjaga kelembabannya. Bagi teman-teman yang tidak ada serabut kelapa, boleh dengan daun-daunan kering. Artinya untuk menjaga kelembaban dari tanah yang ada di bawahnya. Suatu ketika setelah dia meninggi, nah cukup kiranya untuk atau membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Nah, di sini saya akan taburi kohe. Nanti akan saya tunjukkan di tempat saya yang lain. Apa yang saya sampaikan tadi itu saya praktekkan, itu kebetulan ada di halaman rumah saya. Nah, cara di kebun juga sama seperti itu. Nah, kenapa saya menunjukkan yang ada di halaman rumah?
Karena biar tidak ada pemikiran berkebun harus selalu di ladang, di tempat yang penuh dengan nyamuk segala macam lah. Di rumah pun kalau kita punya kemauan, kita bisa berkebun vanili dengan keindahannya, biar bisa kita sambil membuat taman. Di sisi lain kita melihat keindahan, di sisi lain seiring waktu kita menunggu, kita akan mendapatkan hasil. Begitu teman-teman. Teman-teman, kenapa saya lebih fokus menjelaskan ke penanaman stek 1 ruas 2 ruas, kenapa yang tidak yang panjang? Yang panjang kalau teman-teman nanti mau simak, saya akan buatkan videonya juga. Karena saya berpikir vanili setelah mengalami keanjlokan sangat langka sekarang. Artinya teman-teman yang mau bercocok tanam untuk mendapatkan bibitnya itu sangat susah, sehingga perlu memutar pemikiran, gimana sih caranya biar kita punya vanili meskipun mendapatkan bibit yang jelek atau gimana. Tapi jangan takut saudara, bibit yang kurang kalau kita rawat dengan benar, kita tahu perlakuannya, pasti akan membaik. Dan begitu juga sebaliknya, bibit yang bagus kalau kita tidak paham tentang penanganannya, pasti hasilnya juga kurang memuaskan. Sama seperti kita, anak jalanan, mendapat lingkungan yang baik, orang-orang baik, pasti akan menjadi orang yang baik. Anak pintar, dapat lingkungan yang kurang cocok, artinya pasti akan menjadi biasa-biasa saja. Teman-teman, maaf sebelumnya saya mengambil video ini hari sudah gelap. Maklum, saya juga banyak pekerjaan. Mungkin juga penjelasan tadi kurang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Teman-teman bisa tanya atau memberikan masukan kepada saya lewat komen-komennya nanti. Selanjutnya saya akan bikinkan video untuk perawatan, penyiraman, pemupukan, pasti saya buatkan. Saya mau berbagi apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa untuk